Bab 497. Bertarung habis-habisan. Bumim. Gelombang kekuatan dan energi pedang meledak dari tubuhnya. Seketika, cahaya perunggu itu hancur berkeping-keping, dan kekuatan serta energi pedang itu langsung membuat kultivator pedang wanita itu terhuyung mundur. Pada saat ini, sesosok orang melesat ke arah Sander. Itu adalah pemilik tombak panjang itu. Feni dengan cepat menarik Sander ke belakangnya, dan menghadapi lawan dengan pedangnya. Bumim. Sosok itu seketika terpental. Itu adalah seorang pria berjubah putih dengan wajah tampan, ia memancarkan energi tombak yang kuat. Tatapannya tampak serius. Sebenarnya, ia sudah lama tiba, namun tak bertindak. Tujuannya adalah untuk memberikan serangan mematikan kepada Feni di momen yang krusial. Dan sebelumnya, dengan kerja sama mereka bertiga, mereka hampir berhasil membunuh Feni. Namun, tak disangka, Sander malah menahan serangan itu. Sayang sekali. Pria berjubah putih itu menatap Sander. Saat ini, Sander berdiri dengan memegang pedang, dan darah terus mengalir dari dadanya. Pada saat yang krusial tadi, kalau bukan karena Maya melindunginya dengan baju sirah naga, ia pasti sudah tewas. Meski demikian, organ dalam dan jiwanya tetap mengalami luka parah akibat energi tombak pria berjubah putih itu. Feni segera menopang Sander. Melihat lubang berdarah di dada Sander, wajah dingin Feni menjadi penuh amarah dan kembali tampak menakutkan. Pagoda kecil, masukkan dia ke dalam pagoda. Cahaya emas segera menyelimuti Sander, lalu membawanya masuk ke dalam pagoda. Feni membuka telapak tangannya, pagoda kecil jatuh ke tangannya dan segera ia simpan. Di kejauhan, seorang penjelajah waktu segera berkata, "Jangan beri ia waktu untuk memulihkan diri." Feni tiba-tiba menoleh. Sret. Orang yang barusan berbicara segera kehilangan kepala. Orang-orang terdiam. Feni menoleh ke pria paruh baya berjubah putih, niat membunuh yang kuat memancar dari matanya. Tanpa basa-basi, ia berubah menjadi sinar pedang dan menghilang. Mata pria paruh baya itu menyipit, pergelangan tangannya bergerak, tombak panjang di tangannya membawa kekuatan yang menghancurkan. Bumim. Saat tombak dan pedang bersentuhan, pria paruh baya itu terpental jauh. Sebelum ia berhenti, sinar pedang segera turun dari atas kepalanya. Ada kilatan dingin di mata pria parubaya, dan tombak panjangnya kembali diluncurkan. Bumim. Begitu serangan diluncurkan, ia langsung terpental, dan semua kekuatan serta energi tombaknya dihancurkan oleh niat pedang Feni. Setelah berhenti, raut wajah pria parubaya menjadi sangat serius. Ia sangat terkejut. Pedang wanita ini sungguh menakutkan. Jauh di sana, Feni hendak bertindak lagi, namun Kaisar Cermin Kuno sekali lagi menggerakkan cermin miliknya. Sinar tembaga langsung menuju Feni, dan kultivator pedang wanita juga menghunus pedang ke arah Feni. Sementara Tianzu dan Dizu berubah menjadi dua bayangan dan melesat ke Feni. 5 lawan 1. Feni sama sekali tak takut. Ia menghentakkan kakinya, cahaya pedang pun melonjak dari bawah kakinya. 1 lawan 5. Terdengar suara dentuman yang sangat keras. Melihat Feni bisa melawan 5 orang sekaligus, raut wajah para penjelajah waktu menjadi sangat serius. Kekuatan wanita ini sungguh di luar dugaan. Di sisi lain, tubuh fisik Tedo sudah pulih, ia menatap Feni dengan sangat serius. Meski dikepung oleh 5 orang, mata Feni hanya tertuju pada pria berjubah putih. Ia mengayunkan pedang panjangnya. Setiap serangan membawa kehancuran. Pria parubaya berjubah putih itu sudah mundur jauh akibat serangan-serangannya, dan tubuhnya sudah penuh dengan banyak bekas pedang. Kalau bukan ada yang membantunya, ia pasti sudah tewas. Melihat Feni semakin ganas, ekspresi semua orang sangat muram, terutama Tedo. Para master teratas alam semesta nyata dan alam semesta Guanxuan tak bisa datang karena pembatasan dari orang-orang teratas di keluarga Di. Kalau pertempuran berlanjut seperti ini dan orang-orang itu tak bisa bertahan lagi. Saat memikirkan ini,
Tedo menatap kaisar cermin kuno serta yang lain, cepat selesaikan. Ekspresi mereka menjadi sangat gelap ketika mendengar ini, mereka juga ingin menyelesaikannya dengan cepat, namun kekuatan wanita berjubah hitam ini terlalu menakutkan, mereka berlima bahkan tak bisa menekannya, sebaliknya, setiap serangannya mematikan. Tedo berkata lagi, kalau para master dari alam semesta Guanxuan dan alam semesta nyata datang membantu, kita semua akan tamat. Pemilik Penatao sudah pergi meminta bantuan. Mendengar ini, raut wajah kaisar kuno serta yang lain semakin memburuk. Sialan, ada bala bantuan. Sebelumnya tak pernah ada yang menyebutkan bahwa di sisi Sander ada begitu banyak orang hebat. Mereka datang dengan pikiran yang sangat polos, percaya bahwa di sisi Sander hanya ada dewa nyata dan pemilik Penatao. Setelah dewa nyata mengunci dirinya sendiri dan pemilik Penatao diberi peringatan untuk tak ikut campur, mereka sudah tak waspada lagi. Namun, tak disangka, Sander tak hanya mampu melawan, di sisinya juga ada begitu banyak master hebat. Kita tak bisa terus seperti ini, ujar kultivator pedang wanita. Yang lain juga tahu kalau pertempuran terus berlanjut seperti ini, ketika bala bantuan datang, mereka akan tamat. Sebenarnya, tak perlu menunggu bala bantuan, begitu cedera Sander pulih, mereka akan mendapatkan masalah besar. Aku akan menahannya, kalian cari kesempatan, ujar kaisar cermin kuno. Kemudian ia langsung berubah menjadi cahaya dan masuk ke cermin kuno miliknya. Booming. Sejumlah besar cahaya tembaga meledak, membuat para penjelajah waktu di sekitar terus terpundur. Tak ada yang berani menatap cermin tersebut. Cahaya tembaga meletus, dan langsung menuju Feni. Kali ini, kekuatan cahaya tembaga itu meningkat lebih dari 10 kali lipat. Feni seolah merasakan sesuatu, berbalik, dan mengayunkan pedangnya. Booming. Cahaya pedang melesat, namun kekuatan yang kuat mendorongnya mundur ribuan meter, kemudian pedang raksasa turun dari atas kepalanya, dan sebuah tombak panjang menusuk dari kanan. Feni menghentakkan kaki kanannya, dan kekuatan misterius muncul di sekitar. Ketika domain pedang muncul, kekuatan dari 3 musuh segera tertekan, dan Feni menebas ke depan. Booming. Kultivator pedang wanita terpental, diikuti oleh pria paruh baya berjubah putih, namun cahaya emas dengan keras memukul Feni. Setelah mundur ribuan meter, Feni berteriak, tangannya memegang pedang dan menekan ke depan. Booming. Cahaya tembaga itu hancur berkeping-keping. Feni segera menargetkan pria paruh baya berjubah putih. Sementara pihak lawan tak berani lagi melawan, hanya bisa memblokir serangan. Bom! Serangan pedang ini membuat pria paruh baya berjubah putih itu langsung terpental ribuan meter jauhnya. Feni kembali melesat ke arahnya. Namun sebilah pedang raksasa tiba-tiba datang dari samping, kekuatan pedang yang kuat meruntuhkan ruang dan waktu di sekitar. Pedang Feni berbalik, memotong ke arah pedang raksasa itu. Bang! Kekuatan tombak hancur berkeping-keping. Sebuah cahaya dari cermin kuno langsung menuju Feni. Sementara Feni mengayunkan pedangnya. Booming. Cahaya itu berhenti, Feni menekan tangan kirinya di atas pedang. Booming. Cahaya itu hancur berkeping-keping. Feni berubah menjadi cahaya pedang yang meluncur keluar. Mata pria paruh baya berjubah putih itu menyipit, banyak energi tombak muncul dari tubuhnya, dan berubah menjadi tombak-tombak panjang yang menyerang dengan ganas. Pada saat yang sama, di sisi lain, sebilah pedang raksasa datang dengan kekuatan pedang yang mengerikan. Pedang itu sangat cepat, dalam sekejap sudah tiba di dekat Feni. Namun kali ini, Feni tak peduli dengan pedang itu, ia memutar tangan kanannya, dan pedang panjang dilepaskan. Booming. Ribuan kekuatan tombak hancur berkeping-keping, pedang panjang berubah menjadi cahaya pedang dan langsung menembus tengah alis pria paruh baya berjubah putih itu. Kekuatan yang luar biasa secara instan memecah belah jiwanya. Jiwa binasa. Namun bahu Feni juga terkena pukulan dari pedang raksasa itu. Booming.
Seluruh tubuh Feni terpental keluar, dan beberapa tetes darah menyembur dari mulutnya. Cedera berat. Cermin kuno sekali lagi memancarkan cahaya emas dan melesat menuju Feni. Kekuatan cahaya emas ini melebihi pedang raksasa. Pada saat ini, Feni tak memiliki kekuatan untuk melawan cahaya emas ini, karena ia telah menghabiskan semua kekuatannya untuk menahan serangan penuh tenaga dari kultivator pedang wanita tadi demi membunuh pria paruh baya berjubah putih. Bersambung.